Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menandai titik balik penting dalam dunia politik Indonesia. Saat negara menyambut pemimpin barunya, harapan besar tercurah untuk masa depan yang penuh kemajuan, stabilitas, dan kemakmuran. Upacara ini yang dihadiri oleh para pejabat penting dan masyarakat melambangkan bukan hanya perpindahan kekuasaan, tetapi juga awal babak baru dalam perjalanan Indonesia sebagai negara demokrasi yang bersemangat. Namun, Prabowo dan Gibran mulai menjabat di saat dunia sedang bergulat dengan ketidakpastian ekonomi. Pasar global masih bergejolak, dan berita utama internasional didominasi oleh kekhawatiran akan inflasi, gangguan rantai pasokan, dan perubahan aliansi geopolitik. Tekanan eksternal ini tentu saja memengaruhi prospek ekonomi Indonesia, membuat tugas ke depan menjadi lebih menantang bagi pemerintahan baru. Pemerintahan ini telah menetapkan target yang ambisius. Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2% untuk tahun 2025. Mencapai tujuan ini tidak hanya membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga kebijakan inovatif yang dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Namun, banyak analis global tetap berhati-hati, menunjukkan bahwa tantangan eksternal dan hambatan domestik dapat membuat target ini sulit dicapai. Di lapangan, masyarakat Indonesia sehari-hari terus merasakan dampak inflasi, dengan kenaikan harga barang dan jasa pokok yang menekan anggaran rumah tangga. Pengangguran, terutama di kalangan anak muda, tetap menjadi kekhawatiran yang terus-menerus, mengancam stabilitas sosial, dan membatasi kesempatan untuk peningkatan taraf hidup. Masalah-masalah ini bukan hanya statistik ekonomi, mereka memengaruhi kehidupan sehari-hari dan impian jutaan orang. Dalam konteks ini, stabilitas politik dan kerukunan sosial menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kemampuan pemerintah untuk memupuk persatuan, membangun kepercayaan di antara berbagai komunitas, dan menjaga lingkungan yang damai akan sangat penting untuk menerapkan reformasi yang efektif dan memastikan kemajuan jangka panjang. Strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran dalam beberapa bulan ke depan akan memainkan peran penting dalam membentuk arah ekonomi Indonesia. Mulai dari memperkuat lembaga hingga mendorong kewirausahaan dan berinvestasi dalam infrastruktur, setiap keputusan akan memiliki dampak yang luas bagi masa depan bangsa. Pada akhirnya, visi mereka adalah membangun ekonomi yang tangguh dan inklusif. Ekonomi yang tidak hanya mampu menghadapi guncangan global, tetapi juga memastikan bahwa semua rakyat Indonesia dapat merasakan pertumbuhan dan kemakmuran bangsa. Jalan di depan memang penuh tantangan, tetapi dengan tekad dan persatuan, Indonesia dapat bangkit untuk menghadapi tantangan ekonomi ini dan mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia loh. Kalau keluarga-keluarga belanja, usaha-usaha jadi maju dan banyak lapangan kerja baru tercipta. Tapi inflasi, sedikitnya lapangan kerja, dan gaji yang gitu-gitu aja bikin orang jadi malas belanja. Pemerintah lagi berusaha bantu nih dengan kasih subsidi dan bantuan keuangan buat keluarga yang kurang mampu. Menjaga harga kebutuhan pokok biar stabil itu jadi prioritas utama supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan memastikan harga terjangkau dan stabil, pemerintah berharap kepercayaan konsumen bisa meningkat. Ini penting banget buat menjaga pertumbuhan ekonomi dan bikin hidup kita jadi lebih baik. Inflasi dan harga komoditas global yang bergejolak mengikis daya beli masyarakat Indonesia. Kenaikan biaya hidup menjadi perhatian utama banyak rumah tangga karena mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Harga kebutuhan sehari-hari seperti makanan, bahan bakar, dan listrik terus meningkat, membebani anggaran keluarga. Pemerintah memperluas bantuan tunai langsung kepada kelompok rentan untuk bantuan segera. Bantuan keuangan ini sangat penting bagi mereka yang paling terkena dampak krisis ekonomi, memberi mereka sarana untuk membeli kebutuhan dasar dan mendukung keluarga mereka selama masa-masa sulit ini. Menunda kenaikan harga bahan bakar dan listrik membantu menekan inflasi. Dengan menjaga biaya-biaya ini tetap stabil, pemerintah bertujuan untuk mencegah beban keuangan lebih lanjut pada rumah tangga dan memastikan bahwa layanan penting tetap dapat diakses oleh semua. Memastikan pasokan barang-barang penting yang stabil, mencegah kekurangan dan lonjakan harga. Pemerintah bekerja sama dengan pemasok dan pengecer untuk menjaga aliran produk yang konsisten.
yang membantu menstabilkan harga dan menghindari pembelian panik. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan anggaran rumah tangga dan mendukung kegiatan ekonomi. Dengan memberikan bantuan keuangan dan mengendalikan harga barang dan jasa penting, pemerintah membantu keluarga mengelola pengeluaran mereka dengan lebih efektif dan mendorong belanja konsumen. Menjaga keterjangkauan dan ketersediaan kebutuhan pokok adalah inti dari pendekatan pemerintah. Strategi ini memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke barang-barang dasar yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, yang penting untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Stabilitas dan kepercayaan konsumen sangat penting untuk ketahanan ekonomi. Ketika orang merasa aman dengan situasi keuangan mereka, mereka cenderung membelanjakan uang, yang pada gilirannya mendukung bisnis dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah dirancang untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera bagi semua masyarakat Indonesia. Pengangguran masih jadi tantangan besar di Indonesia, mempengaruhi kehidupan sekitar 10 juta orang di seluruh negeri. Bagi banyak orang, mencari pekerjaan tetap itu perjuangan sehari-hari, dengan antrean panjang di bursa kerja dan kantor pengangguran yang ramai, jadi pemandangan biasa di kota-kota. Dampak pengangguran ini bukan cuma dirasakan individu, tapi juga keluarga dan seluruh masyarakat, karena ketidakpastian keuangan bisa menyebabkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Setiap tahun, jutaan pencari kerja baru, banyak di antaranya lulusan baru, masuk ke dunia kerja, berharap bisa menemukan pekerjaan yang berarti. Persaingan untuk posisi yang tersedia sangat ketat, dan kesenjangan keterampilan antara yang dibutuhkan perusahaan dan yang ditawarkan pencari kerja bisa membuat transisi dari pendidikan ke pekerjaan jadi sangat sulit bagi anak muda. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah memperluas program magang dan kesempatan pelatihan praktis bagi para lulusan. Dengan bekerja sama dengan perusahaan dan lembaga pendidikan, inisiatif ini bertujuan untuk membekali anak muda Indonesia dengan pengalaman langsung dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja saat ini. Selain itu, kebijakan pro-bisnis dan akses yang lebih mudah ke kredit sedang diperkenalkan untuk mendorong kewirausahaan dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Langkah-langkah ini membantu menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi, terutama di masyarakat lokal, di mana peluang mungkin terbatas. Pemerintah juga memprioritaskan investasi di industri padat karya, seperti manufaktur, tekstil, dan pengolahan makanan. Dengan berfokus pada sektor-sektor yang bisa menyerap banyak pekerja, upaya ini bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja terampil maupun tidak terampil, membantu mengurangi tingkat pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Inisiatif ini dirancang bukan hanya untuk mengurangi pengangguran, tapi juga untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan tangguh. Dengan mendukung keluarga, memberdayakan masyarakat, dan mempromosikan kesempatan yang sama, pemerintah berharap bisa memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat dari kemajuan bangsa. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta itu penting banget untuk pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan bekerja sama, mereka bisa mengidentifikasi industri yang sedang berkembang, mengembangkan program pelatihan yang tepat sasaran, dan menciptakan lingkungan yang dinamis di mana bisnis dan pekerja bisa maju. Pada akhirnya, tujuannya adalah membuka lebih banyak kesempatan, membangun tenaga kerja yang lebih kuat dan kompetitif, serta mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus Indonesia. Investasi itu penting banget buat kemajuan Indonesia loh. Bahkan, bisa menyumbang sampai 45% dari total ekonomi kita. Pemerintah menargetkan investasi lebih dari 12.000 triliun rupiah sampai tahun 2029. Fokusnya di bidang industri, pembangunan, dan pariwisata. Sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja jadi prioritas utama supaya banyak lapangan kerja baru. Pertumbuhan investasi belakangan ini menunjukkan hasil yang bagus, meskipun ada sedikit perlambatan. Pemerintah lagi gencar-gencarnya menyederhanakan aturan dan kasih banyak kemudahan biar investor tertarik. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan suasana usaha yang ramah investor itu jadi kunci utama. Semua usaha ini tujuannya biar ekonomi kita terus tumbuh dan makin maju.
Penggunaan anggaran pemerintah yang efisien itu penting banget buat dampak ekonomi. Sayangnya, sampai September 2025, cuma 58,7% anggaran pusat yang terserap. Ini nunjukin ada yang kurang efisien. Kalau pengeluaran tertunda, proyek-proyek penting dan manfaat ekonomi juga jadi lambat. Pemerintah lagi beresin proses dan ningkatin koordinasi biar penyerapan anggaran bisa lebih cepat. Transparansi dan akuntabilitas juga diperkuat lewat pengawasan yang lebih baik. Pengelolaan anggaran yang baik itu penting banget biar dana publik bisa benar-benar dorong kemajuan ekonomi. Fokusnya, gimana caranya pengeluaran pemerintah bisa jadi hasil nyata buat negara kita. Pemerintah sudah menetapkan target yang jelas untuk Kementerian Ekonomi agar pertumbuhan makin melejit. Kementerian Investasi menargetkan bisa menyumbang sampai 25% dari PDB lewat investasi yang sudah jalan. Target yang bisa diukur dan akuntabilitas itu penting banget biar kita bisa lihat kemajuannya. Tapi ada juga yang bilang, kita butuh keputusan yang lebih berdasarkan data dan koordinasi yang lebih baik. Makanya, pemerintah lagi gencar investasi di analisis data dan kerjasama antar kementerian. Meningkatkan kinerja itu kunci utama buat mencapai tujuan pembangunan nasional kita. Tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran ditandai dengan tantangan ekonomi dan respons kebijakan yang gigih. Inflasi, pengangguran, dan penyerapan anggaran masih menjadi tantangan utama. Pemerintah memprioritaskan investasi, produktivitas, dan pengeluaran yang efisien untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengatasi hambatan. Fokusnya adalah membangun ekonomi yang tangguh dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia. Inovasi dan daya saing akan membentuk kemakmuran Indonesia di masa depan. Tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran telah membawa tantangan dan kemajuan. Fokus berkelanjutan pada investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penggunaan anggaran yang efisien sangat penting. Mencapai tujuan yang ambisius akan membutuhkan kemampuan beradaptasi dan kolaborasi. Dengan mendorong inovasi dan inklusivitas, Indonesia dapat membangun ekonomi yang tangguh. Dengan tekad masa depan yang lebih cerah ada dalam jangkauan.